masih dengerin, masih lihat, masih nyimak semua yang berhubungan dengan gangguan psikologis pandemik. Artinya apa-apa yang menjadi kekhawatiran itu kan psikologis ya. Sebenarnya memang banyak sekali gangguan psikis yang terjadi saat pandemi. Boleh kasih tahu nggak sih yang belakangan ini sedang muncul, terutama di masa pandemi ini udah di permukaan nih akhirnya semua muncul nih gangguan psikis. Depresi sih sama anxiety ya. Kondisi ekonomi itu kan fundamental. Jadi kebutuhan manusia apa sih awalnya? Butuh makan, butuhan primernya makan, minum, baru sandang, pangan, papan. Yang lainnya. Kebutuhan yang fundamental itu aja dengan adanya pandemi dipotong. Ada yang mungkin jadi unpaid leave, ada yang bener-bener diputus kerja, macem-macem. Nah dari situ itu juga udah menciptakan tingkat stres sendiri untuk orang-orang yang mengalaminya. Belum lagi ada juga yang perubahan tadinya biasanya bisa jalan-jalan ke mall, terus sekarang mallnya tutup. Mallnya udah mau tutup, dibuka bentar, mau tutup lagi. Bioskop belum sempat. Depresi dan anxiety, depresi dan kecemasan ya, bedanya apa? Oke, jadi kalau kecemasan ini sendiri kita breakdown. Kecemasan itu ada yang nilainya positif, kecemasan yang bisa meningkatkan performa, ada juga kecemasan yang negatif. Kenapa dibilang kecemasan positif dan negatif? Karena setiap orang yang normal itu punya kecemasan. Kayak misalnya Mas Mirza saat sekolah dulu mungkin harus presentasi. Deg-degan gitu. Ya. Dan itu wajar, itu adalah alarm antisipasi dari diri kita bahwa kita nanti akan mendapatkan nilai nih dari presentasi tersebut, nilai dari guru, pandangan dari teman-teman. Nah, banyak orang yang presentasi memang mengalami hal yang serupa. Tapi kalau anxiety yang negatif, jadi ketakutannya itu besar banget, nggak proporsional. Dan kalau misalnya Mas Mirza tadi yang normal setelah presentasi, kurvanya kan naik tuh, deg-degan, muncul simptom-simptom fisik, terus turun lagi. Tapi kalau misalnya orang-orang dengan gangguan kecemasan, itu kurvanya lurus. Oh, itu yang bahaya. Meskipun eventnya udah terlewati, dia tetap masih cemas. Itu mentally ill kah atau maksudnya dari mana kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita di tahapan yang normal atau memang sudah butuh bantuan karena kita sakit jiwa? Butuh bantuan medis kah atau butuh bantuan apa gitu? Karena kan ada yang butuh obat segala ya, penang gitu kan. Iya, ada yang sampai butuh obat penenang. Kalau kita psikolog itu kita punya buku panduan namanya DSM, Diagnostic Statistical of Mental Health. Itu adalah buku panduan kita, kayak kalau di Indonesia tuh PPDGJ, untuk ngelihat simptomnya apa aja, terus berapa lama dia mengalami hal tersebut sampai akhirnya kita bisa diagnos. Di tahapan kamu apa kena dia? Gangguan ini nih, kamu kena gangguan ini. Tapi kalau misalnya saya sebagai psikolog, saya biasanya akan minta rating dulu. Dia ngisi atau dibacain? Macam-macam, bisa dari kuesioner atau bisa kayak ngobrol kayak gini. Saya akan tanyakan kira-kira seberapa mengganggu sih permasalahan yang kamu hadapi, 0 sampai 10. Rata-rata kalau misalnya klien udah bilang 9 mbak, 9 itu boleh dijelaskan nggak apa aja. Saya terganggu, saya jadi sosial, nggak bisa bersosialisasi, nggak keluar rumah, Mengurung diri, bicara sendiri. Itu Udah, lu fix gila lu. Ngapain lu ngomong sendiri? perlu obat nggak mbak nih mbak? Tapi bentar, ngomong di Instastory kan ngomong sendiri nih ya. Itu gangguan jiwa. Kalau maksudnya, aku tahu. Kalau maksudnya narsistik udah ada kadarnya lagi ya. Ada ya? Iya, itu merupakan gangguan kepribadian. Oh, beda lagi. Kalau narsistik ya. Iya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa loh ngejudge kalau misalnya saya sering banget nih ngomong sama handphone. Kan belum tentu orang tersebut kita labelin narsistik gitu. Ya memang harus one on one, berarti kesimpulannya sedikit banyak adalah ketika kita ngomongin gangguan psikis gitu, nggak bisa judging ya, emang harus ngobrol dan duduk gitu ya, kira-kira apa dan yang bikin apa gitu. Nah sekarang nih pasti banyak yang kayak, aduh jadi apa nih yang harus gue lakukan untuk mendeteksi diri di awal ya, bahwa gue ini perlu bantuan orang lain atau enggak. Kemudian kalaupun nanti sudah menganalisa diri sendiri, apa yang next step-nya gitu. Susah ya? Kira-kira untuk ya, terutama kan kayak
buat antisipasi dulu aja nih, karena banyak banget nih. Lu yang nonton pasti stres kan sebenarnya? Ya kan? Lu orang bilang stres gimana Gue sih? juga. Gimana tuh? Bisa banget kita langsung cari di pakai keywords gitu, kayak misalnya kuesioner simptom yang kamu alami, misalnya susah tidur, makan menurun, nafsu makan menurun, itu kamu ketik, nanti biasanya akan di-refer ke Penyebab-penyebabnya gitu ya? penyebab-penyebabnya Ya. tuh simptom-simptom itu termasuk gangguan apa. Tapi balik lagi, self diagnostik itu sebisa mungkin dihindarkan. Karena kita nggak ngerti. Karena jangan sampai itu malah jadi memperparah, dengan tadinya simptom kamu cuman nggak mau makan, kehilangan ketertarikan untuk berinteraksi sama orang lain, akhirnya muncul simptom-simptom yang lain yang banyak, kamu jadi ngerasa, oh iya ini kayaknya gue deh. Ada hal-hal yang memang kita butuh orang lain untuk mengukur. Oh, oke. Kita nggak bisa ngukur. Jadi sebaiknya jangan Langsung ukur. dilakukan ya. Sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau untuk pertanyaan Mbak Tata tadi, sejauh mana saya ngerasa saya harus pergi nih ke psikolog, itu kita bisa lihat mengganggu apa permasalahan yang dihadapi. Apakah tadi mengganggu sampai akademisnya menurun, terus Daya ingat menurun. ya interaksinya jadi lebih baik di rumah aja, nggak mau keluar-keluar. Jadi, Pekerjaan terganggu, hubungan suami istri terganggu. wah jangan itu. Jangan dong. Kalau beberapa aspek itu Suami aja aspek-aspek mau punya. Gimana mau ganggunya? Hubungan suami istri tetangga terganggu. Gara-gara gue. Gara-gara gue. Kan gue tetangga loh. Ya. Berarti dalam hal ini kita memang harus seek for help, dalam artian cerita sama seseorang ya paling enggak, untuk tahu apakah ini adalah hal yang normal atau enggak. Maksudnya sebatas curhatun itu perlu berarti ya? Iya, perlu banget. Biasanya orang-orang yang datang ke psikolog, aku akan tanyakan, ada nggak orang-orang terdekat yang bisa keep cerita kamu, kayak jadi diary manusia, human diary yang bisa seenggaknya bikin Jangan kamu diceritain ngerasa orang gitu, tapi relax, keluar ngerasa aja gitu ya? turun, ngeluarin emosi-emosi negatif kamu. Kalau ada ya bagus, dia bisa lebih berdaya secara pribadi. Aku mau nanya dong, ini agak-agak cenderung ke angka nih ya. Hmm. Ini mungkin ya, kan kalau dari semuanya kita bercerita tadi kan, oke, berarti kadang ada momennya gue butuh psikolog. Range harga tuh yang harus kita persiapkan gitu ya. Bu, dari tadi kasir mulu. Maksudnya biar ini loh, biar kayak orang Dapat gambaran gitu nah, ya? ada gambaran gitu. Kalau emang ternyata ya itu yang tadi dibilang, kita kan nggak boleh self diagnosis sendiri gitu loh, takutnya efeknya malah lebih parah. Berapa gitu loh, kurang lebih ya. Oke. Nih, mungkin masih banyak di sini teman-teman yang belum tahu kalau misalnya jasa psikolog itu ada juga loh yang sifatnya LSM gitu. Saya juga bekerja di salah satu Lembaga swadaya masyarakat. Jadi orang-orang yang ngerasa kesulitan untuk membayar pun bisa datang asalkan dengan surat keterangan tidak mampu di lembaga-lembaga swadaya LSM. masyarakat kayak gitu. Oke. Terus Tapi kalau misalnya yang ngerasa aku datangnya mau bayar banyak banget, mulai dari ada yang per jam ya hitungannya? per sesi. Per sesi. Persesi itu berapa? Persesi itu Short time? tergantung psikolognya ya. Short. Ada yang short. Kalau itu 3 jam biasanya. ST, 3 jam, LT. 6 jam gitu. STLT. Iya. Itu gimana tuh? Itu tergantung psikolognya, mau dia patok satu sesinya 45 menit, 60 menit atau 90 menit. Oke. Range harganya berarti udah maksudnya per sesi jutaan gitu? Apa ada yang lebih murah? Sudah kaya banget. Oh, murah dia. Serba salah jawab pertanyaan Tata ini. Mau tahu harganya, follow aja Instagramnya dia nih. Dia nih Instagramnya apa nih? Dia ini WP. Ntar cek aja di tempatnya Tata, Di Instagramnya White People. yang juga di Instagramnya kita ya, Iya, nanti kita mention. White People. Tapi itu memang beda-beda ya. Range itu untuk konsultasi itu beda-beda. Ya? Beda-beda. Yang paling penting memang kesadaran untuk cerita aja ya. Maksudnya cerita aja bisa sama teman yang bisa dipercaya, just to get it out. Tapi kalau misalkan cerita dan butuh misalnya solusi yang lebih, berarti bisa ke psikolog ya. Kalau udah sadar kesadaran gitu sih gampang ya. Kadang-kadang orang nggak sadar sih, maksudnya ya ini aku seperti ini gitu. Banyak nggak sih gitu?
yang datang langsung ke psikolog dari refer gitu, kayak di refer sama ibunya yang ngerasa ini anaknya kok nggak mau sekolah. Refer Ada orang. juga, ada Iya, juga Mas. Tapi berdasarkan penelitian, orang-orang yang datang sendiri secara mandiri dan merasa dirinya butuh bantuan, itu terapinya lebih cepat, Iya. lebih gampang dibandingkan yang dipaksa sama orang lain. Misalnya pacarnya gitu, ini pacarku nih ada yang aneh nih gitu. Ayo tak. Lah, jadi gua yang gila. Nggak ada gua yang dikonsultasi. Intinya gitu deh, pokoknya buat white people ya, memang ini pandemi ini memang banyak sekali gangguan psikisnya, bukan hanya kitanya tapi juga mungkin ya anggota keluarga kita yang berdampak semuanya. Tapi jangan melakukan self diagnosis. Memang Google penuh dengan banyak Informasi. tapi Nggak bahaya. ketahuan juga siapa yang nulis kan. Bahaya Iya. kalau kamu seleksi nih, mendingan pergilah ke psikolog. Iya. gitu. Ada banyak istilah loh. Ini aja istilahnya kita masih suka simpang siur. Kalau Iya. nggak benar-benar tahu depresi, anxiety, fobia beda lagi. Ya kan fobianya terbagi-bagi lagi. Kalau kita bilang diri kita fobia, ternyata kita juga belum di tahapan itu. Ya banyak hal yang kita simpang siur karena kita bukan ahli psikolog, Betul. ahli psikologi gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya ada apa-apa ya punya teman curhat adalah hal yang bagus. Tapi kalau misalkan ada kelegaan untuk ngobrol sama seorang psikolog adalah hal yang lebih bagus lagi gitu, karena kita tahu nih sebenarnya kendalanya apa dan harus ditangani secara apa. Yap. Iya. Gitu. Dan juga untuk orang sekitar kamu, jadilah orang yang aware juga lah sama sekitar. Takutnya gitu kayak kelolosan ada yang amit-amit dia sampai mengakhiri hidupnya kan, berarti dia kan kurang ada support dari sekitar gitu. Iya. Jadilah support untuk orang terdekat kamu. Wah, luar biasa. Anjay. Kayak anjay lagi. Didi, terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tahu Instagramnya apa, langsung aja follow di @ypeople. Itu adalah Instagram kita @the_white people gitu kan, atau @tata_yang itu juga ada di list temannya. Nanti aku berteman ya. Ya. Terus kita ketemu lagi nanti di TTM berikutnya. Stay healthy, stay waras. Love you all. Stay waras. Mwah.